Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahir banyak, salah satunya apa? Babul ilm, pintunya ilmu. Sahabat yang cerdas luar biasa. Karena secara historis bagaimana dia tumbuh dalam rumah tangga Nabi. Kita tahu Ali adalah salah satu orang yang masuk Islam pertama dari kalangan anak-anak. Ketika itu usianya masih belia. Sebelum masuk Islam, beliau berada dalam rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi bersama dengan Siti Khadijah. Jadi ketika paman beliau ketika Nabi menikah dengan Khadijah, ketika itu Nabi berdiskusi dengan istri beliau ini. Pamanku sudah merawatku dengan baik, berjasa dalam kehidupanku. Bagaimana sebagai bentuk balas budi kita akan mengambil anaknya untuk kita rawat. Maka akhirnya sepakat dan kemudian yang jadi pilihan jatuh kepada Ali bin Abi Thalib. Maka sejak itu beliau ada dalam rumah tangga. Maka wajar kalau kemudian beliau dikatakan sebagai babul ilmu, pintunya ilmu. Bahkan sampai kemudian Nabi menikahkan putri, salah satu putri beliau yaitu Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka kita lihat yang pertama, kunci sukses pertama itu zakaul, kecerdasan. Setiap kita sebenarnya diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tingkatan kecerdasan kita berbeda. Kalau sekarang dalam dunia pendidikan, makanya nggak disebutin tuh ranking udah nggak ada, di rapot nggak ada. Kenapa? Karena sebenarnya murid itu punya kecerdasan. Ada kecerdasan secara akademik dan non akademik. Makanya yang disebut. Kalau nanti itu kesannya ada murid bodoh, ada orang bodoh, padahal semua Allah berikan kecerdasan. Nah, para ulama mengatakan kecerdasan itu ada dua macam. Orang bisa cerdas itu bisa dua macam. Yang pertama, muhibatun minallah, karena memang pemberian Allah, dan ini yang diistilahkan dengan ilmu laduni kalau kita. Jadi orang cerdas banget, kayaknya nggak mungkin nih. Jadi belajarnya sama, tapi dia bisa secerdas itu. Dan tentang isyarat yang pertama ini Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 65 tentang istilah ilmu ini atau disebut dengan ilmu laduni dari ini. Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما." Maka tahun ini lalu mereka berdua, Nabi Musa bersama dengan muridnya kemudian bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yaitu Nabi Khidir yang telah kami kata Allah, yang telah kami anugerahkan rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Jadi makanya Khidir bisa tahu dengan tindakan-tindakannya. Kenapa dia mau itu? Karena Allah kasih ilmu khusus buat Nabi Khidir. Yang itu tidak Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka Musa bertanya mulu. Padahal sudah diwanti-wanti dari awal gitu. Kamu nggak bisa sabar. Kamu nggak bisa sabar. Enggak. Ya, saya dari dunia insya Allah sobiro. Bahkan yakin dengan yakin yang Musa mengatakan, engkau akan mendapatku
mendapatkan aku sebagai orang yang sabar. Bahkan optimis sekali, katanya sobiro, saking optimisnya. Beda dengan kata-kata Nabi Ismail ketika mau disembelih. Apa katanya? Ya abatifan matu'man satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi kalau Nabi Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabiro. Itu bedanya. Jadi kalau Nabi Musa menunjukkan keyakinannya dia bisa sabar. Tetapi kalau Nabi Ismail tidak. Bahasanya, semoga engkau wahai ayah mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Tawadu misalnya itu. Jadi enggak seperti Nabi Musa. Dan kita memang tahu secara temperamen Nabi Musa itu luar biasa. Jadi temperamennya luar biasa, fisiknya luar biasa. Makanya ada orang berantem dilerai nggak mau, tabokin aja mati langsung. Gitu ya, tabokin mati langsung. Terus ketika ngantri, ya, ketika dua putri Nabi Syuaib ngantri nungguin orang biar habis. Nah, sini saya, langsung minggir semua kan, fisiknya kuat seperti itu. Nah, ini itu bedanya antara ucapan Nabi Ismail dengan Nabi Musa AS. Ini sebenarnya sama, sobiro yang itu yang sebagai minas sobirin. Tapi akhirnya apa kenyataannya Nabi Musa dengan keoptimisannya? Ternyata kata Nabi Khidir, innaka lan tastabi'a ma'iya sabro. Kamu gak bisa bersikap sabar. Sampai akhirnya dia sudah 3 kali. Apa katanya Musa? Hadza firaqu baini wa baini. Ini perpisahan antara aku dan antara. Dan gak bisa dilanjutin. Baru 3 saja sudah ngaku. Kenapa tadi? Karena secara khusus Allah berikan ilmu kepada Nabi Khidir yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, ini satu contoh istilah dengan ilmu ladun. Maka banyak kita temukan sekarang tampil dulu ketika pertama kali misalnya Ustaz Adi Hidayat muncul di permukaan, wah semua orang kan bukan hanya hafal Al-Quran tapi hafal posisinya. Gimana itu belajar? Ya. Di surat ini posisinya baris paling atas sebelah kanan. Coba kita udah disebutin saja suratnya bukanya lama yang cepat buka tuh kartu ATM itu intinya lama. Ada lagi sekarang anak-anak kan dia anak-anak luar biasa. Ketika bacakan ayat ini, bacakan ayat di halaman sekian ratus baris kelima, langsung itu dibaca. Sekarang maju 3 halaman dari ayat yang dibaca, bisa dibaca. Terus baris paling bawah, bisa. Itu gimana? Itu pemberian ini ada istilah dengan muhibatul minal. Benar-benar Allah anugerahkan pada orang tersebut. Itu kecerdasan yang pertama. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan yang perlu usaha, yang kuat, belajar yang rajin. Jadi walaupun bisa jadi asalnya dia biasa-biasa saja, bahkan tadi terkesan bodoh, maka dengan belajar yang rajin, usaha yang kuat, dia bisa berubah menjadi orang yang cerdas. Dan saya sering sampaikan kisah soal salah satu murid besarnya Imam Syafi'i, namanya Robi bin Sulaiman. Imam Syafi'i khususnya ketika beliau tinggal di Mesir. Jadi beliau sebelumnya tinggal di Irak tahun 199 Hijriah, beliau hijrah ke Mesir sampai wafatnya beliau tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i itu di antara 4 imam mazhab yang paling muda umurnya, paling sebentar umurnya.
Ya. Jadi cuma 54 tahun. Ya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah saat Imam Abu Hanifah wafat. Jadi Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Makanya Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Ya, tapi Imam Syafi'i belajar dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah, belajar dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Maka dua mazhab yang sekilas bertentangan ini dipelajari oleh Imam Syafi'i. Kemudian beliau punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, saat beliau pindah ke Mesir, beliau punya murid banyak, salah satunya namanya Robi bin Sulaiman. Robi bin Sulaiman al-Muridi. Bagaimana Robi ini? Robi ini adalah murid Imam Syafi'i yang paling telmi. Apa? Enak. Jadi kalau Imam Syafi'i menjelaskan pelajaran kepada murid-muridnya, itu ketika ditanya selesai, bagaimana? Paham guru. Tapi begitu Robi bin Sulaiman, paham? Belum paham. Kalau di sini nggak ada paham semua. Paham semuanya sih. Paham guru. Setiap pelajaran selesai ditanya, bagaimana semuanya? Paham. Sampai Robi selalu menjawab belum. Sampai akhirnya untuk menjaga martabat muridnya ini sebagai seorang guru, paham, jangan sampai jatuh nih. Ya. Jadi kemudian akhirnya diperipatin oleh Imam Syafi'i. Khusus Robi ini diperipatin, enggak dibarengin sama murid-murid yang lain. Nah, saat Imam Syafi'i menjelaskan lagi, selesai ditanya, paham Robi? Belum. Ulang lagi Imam Syafi'i, paham Robi? Belum. Sampai disebut dalam riwayat itu 40 kali nerangi jawabannya sama.